Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadithi hadithi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa 'alal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Fayaqulu aqibas salam astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Wa ayatal kursiyyi marratan wa tasbiha talatan wa talatin wa tahmida kadzalik wa takbira kadzalik wa tamamul mi'ah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, santri-santriwati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diizinkan kembali melanjutkan pengajian kita seperti biasa. Masih berkaitan pembahasan sunat-sunat salat, bahwa termasuk sunat-sunat salat adalah ayat jadisa liya'tiyatil zikri wa doa. Disunahkan kita selesai salat untuk tetap duduk, membaca zikir dan doa. Disunahkan kita untuk tetap duduk, membaca zikir-zikir dan doa al-waridhi, wirid-wirid yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu aqibas salam. Ini contoh zikir. Fayaqulu aqibas salam, maka ia membaca sesudah salam, maka ia membaca sesudah salam astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha melaksanakan. Maksudnya melaksanakan dan menunaikan segala kebutuhan manusia. Itu pengertian Al-Qayyum. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Dan aku bertaubat kepadanya. Salasa, 3 kali. Jadi kita itu disunnahkan oleh Nabi setiap selesai salat untuk tetap duduk mengamalkan zikir-zikir dan doa. Disunnahkan kita untuk tetap duduk mengamalkan zikir-zikir dan doa. Seandainya itu seluruh contoh-contoh zikir, doa yang ditunjukkan Nabi mau dibaca keseluruhan selesai sholat, maka lebih panjang waktu yang digunakan itu zikir ketimbang sholat itu sendiri. Begitu banyaknya contoh-contoh zikir yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Dalam penjelasan guru kita dalam kitab ini, fayaqulu akibas salam, maka ia membaca sesudah memberi salam, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Kenapa ini ditunjukkan? Karena memang begitulah contoh dari Nabi. Contoh dari Rasulullah. Itu dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa anis salati istaghfarallah lahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai sholat, maka ia beristighfar, mohon ampun kepada Allah 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis itu disepakati sana. Jadi zikir pertama yang diamalkan Nabi istighfar. Begitu selesai memberi salam langsung istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tidak boleh singkat. Jadi kalau kita beristighfar dilengkapi astagfirullahaladzim wa atubu, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi. Apa sebenarnya arti wa atubu? Tadi kita artikan dan aku bertaubat kepadanya. Sebenarnya kan pengertian atubu dan aku kembali kepadanya, kembali ke jalan Allah. Kalau diumpamakan kan tadi kita salah rela karena melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, maka dinyatakan kalimat astagfirullahaladzim, tapi dibuktikan dengan atubu ilaihi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh dari Nabi selesai sholat, zikir yang pertama dibaca adalah
zikir istighfar. Pertanyaannya, kenapa istighfar? Kenapa yang pertama dicontohkan oleh Nabi zikir wirid sesudah sholat adalah istighfar? Bukankah yang barusan selesai dikerjakan ini adalah kebaikan? Bukankah yang selesai dilakukan ini adalah sholat? Logikanya kan, andai kata kita yang pikirkan, mungkin kita bilang selesai memberi salam, selesai salat dan memberi salam, langsung kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenyataannya kita barusan selesai sholat. Tapi ternyata yang dicontohkan Nabi bukan begitu. Selesai sholat, zikir wirid yang pertama kita baca adalah istighfar. Jadi apa makna yang terkandung di sini? Jadi inilah contoh sekaligus penjelasan dari Nabi bahwa zikir istighfar yang pertama kita baca begitu selesai sholat adalah bentuk pernyataan dan pengakuan kita kepada Allah, bagaikan kita menyampaikan, ya Allah, hamba-Mu ini barusan selesai sholat. Aku barusan selesai menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya, ya Allah, sungguh banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan mungkin kesalahan ketika aku melaksanakan perintah. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, atas ketidakberdayaan hamba-Mu menjalankan perintah-Mu sempurna tanpa kekurangan di dalam. Karena memang begitu, selain Rasulullah tidak ada yang mampu melaksanakan perintah Allah sempurna tanpa kekurangan di dalam. Kita jauh dari kesempurnaan. Nah, coba siapa yang berani jamin dirinya bahwa kalau dia sholat 100% tidak ada cacat, bahwa kalau dia sholat sempurna tanpa kekurangan, itu hanya bisa terjadi atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dicontohkanlah kita oleh Nabi kalimat istighfar yang pertama kita amalkan, kita baca setiap selesai sholat, setiap memberi salam. Lalu sesudah itu termasuk juga yang dibaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ini antara lain kalau dalam hadis yang kita baca, ya, itu dalam kitab Bulughul Maram diperjelas dalam kitab Subulus Salam, termasuk zikir yang dibaca Nabi sesudah sholat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu bersumber dari hadis yang lain ada tambahan riwayat, bukan cuma itu yang dibaca Nabi. La ilaha illallah
illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Jadi Nabi juga menambahkan di situ. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain, yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau digabungkan dua hadis ini, yang dibaca Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib dianjurkan kita Nabi membaca itu 10 kali. Lalu sesudah itu termasuk yang dicontohkan Nabi membaca juga Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Jadi kalau kita sendirian itu, tapi kalau kita banyak jamak, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Mungkin sudah dibaca guru kita ya. Itu di dalam kitab Al-Azkar Nawawi itu disunahkan kita membaca itu 7 kali. Dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Termasuk Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini singkat. Tapi kalau disempurnakan bersumber dari hadis-hadis yang lain, bukan cuma ini yang dibaca. Sempurnanya atau lengkapnya bersumber dari beberapa riwayat hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Singkatnya, Allahumma ya Allah, antas salam, engkaulah yang maha sejahtera, engkaulah yang maha sejahtera, maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan, dan dari engkaulah keselamatan. Tabarakta wa ta'alaita, tabarakta maha suci engkau, wa ta'alaita dan maha tinggi engkau. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki al-jalal keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Bisa juga langsung wahai Tuhan yang maha agung lagi maha mulia, ya zal jalali wal ikram. Jadi ini termasuk yang dibaca. Sangat dianjurkan kita Rasulullah mengamalkan ini zikir dan sekaligus doa. Ini saja yang dikabulkan Allah luar biasa.
Ini saja yang Allah anugerahkan kepada kita, sungguh merupakan rahmat karunia yang sangat besar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina artinya ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami bisalam dengan penuh keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga daras salam, negeri keselamatan. Ini saja yang dikabulkan, luar biasa. Dan mustajab itu diamalkan setiap kita selesai sholat. Apalagi yang dibaca Nabi, wa ayatul kursi marratan, dan membaca ayat kursi satu kali. Dan membaca ayat kursi satu kali. Jadi termasuk juga disunatkan kita membaca ayat kursi setiap selesai salat. Kalau dalam hadis yang kita baca ada dalam Bulughul Maram, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tiada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hanya kematian. Kecuali hanya kematian. Makanya di antara guru-guru kita menjelaskan, andai kata sesibuk-sibuknya orang, setergesa-gesanya orang selesai sholat sehingga tidak bisa mengamalkan zikir-zikir yang lain, maka sedapat mungkin cukup ayat kursi yang dia baca. Seandainya tidak memungkinkan untuk mengamalkan zikir-zikir yang lain. Jadi termasuk ini yang dicontohkan Nabi, wa ayatul kursi marratan, membaca ayat kursi satu kali. Wa tasbiha salatan wa salafi, dan bertasbih sebanyak 33 kali. Dan membaca tasbih sebanyak 33 kali. Wa tasbiha, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita membaca 33 kali berjelas subhanallah, 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 sampai kedengarannya jelas. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan ketika kita membaca itu bukan sekedar dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, bahkan mungkin kita amalkan di kesempatan yang lain. Tapi ketika kita membaca itu, yang diharapkan sebenarnya, mampukah itu kalimat subhanallah membentuk kita punya keyakinan. Itu kan subhanallah zikir untuk mensucikan Allah, meniadakan bagi Allah sifat-sifat yang tidak pantas. Jangan sampai ada orang benar sibuk dia membaca subhanallah, tapi dalam perjalanan hidupnya masih sering berburuk sangka dan menilai apa yang tidak. Jangan sampai lisan kita membaca subhanallah, lalu kita masih sering menilai apa yang tidak. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul mantap pada dirinya itu kalimat subhanallah, zikir tasbih, sedikit pun tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Apa contohnya?
pekerjaannya pedagang, penjual di pasar. Dia merasa dia ahli ibadah, salatnya tidak pernah ketinggalan 5 kali sehari semalam, bahkan berjamaah di masjid, rawatibnya lengkap, malam tahajud, tutup witir, pagi duha, puasa jangankan bulan Ramadan, puasa Senin Kamis lengkap. Kesimpulannya ibadahnya luar biasa. Tapi sudah 5 hari berturut-turut tidak ada pembelinya. 5 hari berturut-turut tidak ada pembelinya, kosong. Lalu Allah perlihatkan kepada dirinya tetangga jualannya, sama-sama dia penjual, bertetangga dia. Menurut penglihatannya ini tetangga jualannya ini, jangankan salat 5 waktu berjamaah, memang tidak salat. Salatnya berantakan. Pintu masjid saja mungkin tidak tahu di mana posisinya. Jangankan puasa Senin Kamis, bulan Ramadan tidak puasa. Banyak meninggalkan perintah Allah, bahkan sering melakukan dosa. Tapi Allah perlihatkan, banyak pembelinya ini orang, lancar dagangannya. Kadang ada orang salah paham, langsung muncul dalam hatinya, kenapa ini Allah? Mestinya yang harus banyak pembelinya saya, bukan ini yang di sebelah yang tidak pernah sujud. Berarti pada saat itu kita hanya sibuk membaca subhanallah, tapi kita belum memahami makna hakikat di balik kalimat subhanallah. Karena kita masih menilai apa yang tidak pantas. Mestinya orang yang beriman itu dalam hatinya tetap berkeyakinan tidak mungkin ayat Allah salah. Tidak mungkin orang yang melaksanakan perintah Allah hidupnya sengsara, tidak mungkin. Cuma kadang kita manusia terlalu cepat berburu sangka kepada Allah dan tidak sabar menerima ujian cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tahmida kadzalik, dan membaca zikir tahmid kadzalik demikian. Maksudnya sama jumlahnya 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Jadi kita sibuk membaca alhamdulillah, buktikan juga 5 kali kita sholat, setiap selesai sholat kita amalkan. Jangan sampai lisan kita sibuk membaca alhamdulillah, pernyataan syukur kepada Allah, tapi ternyata nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak pandai mensyukurinya. Sibuk membaca alhamdulillah, tapi kikirnya bukan main. Lisannya sibuk membaca subhanallah, tapi tidak mau berinfak di jalan Allah. Jadi baru sebatas lisan, belum pembuktian. Wa takbir kadzalik, dan bertakbir demikian juga. Membaca zikir takbir juga sebanyak 33 kali. Membaca zikir takbir sebanyak 33 juga. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingat nasihat guru Pak Bayarham, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdhah. Guru tak pernah bilang begini, kalau baca zikir Allahu Akbar pada cengi aja nama itu ladet. Karena kalau terlalu lancar biasa kedengarannya sudah aneh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau terlalu lancar itu, keadaan nadanya sudah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya alat baru, alat baru, alat baru, alat baru, alat baru, alat baru, alat baru. Itu nasihatnya guru tak dulu waktu masih hidup. Jadi seperti saya ini membaca, lancar ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kedengarannya alat baru, alat baru, alat baru, alat baru, alat baru, alat baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi pelan-pelan kemudian berusaha kita memahami makna hakikat kembali kepada kalimat yang kita baca. Jadi ketika kita sibuk membaca Allahu Akbar, kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Satu sisi kita hancurkan sifat-sifat kebesaran, keagungan dan kesombongan pada diri kita. Jadi kalau ada orang katanya sibuk membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi pada dirinya masih ada sifat sombong, masih merasa besar, masih merasa agung, berarti ini orang cuma sibuk membaca Allahu Akbar, belum memahami makna hakikat di balik kalimat Allahu Akbar. Nah, sedikit catatan santriwati sekalian. Guru kita Allahyarham dulu menyampaikan, mengutip dari riwayat, cuma dua golongan manusia dibolehkan merasa mulia di hadapan manusia lain. Selain itu semuanya haram. Pertama, orang tua di hadapan anak, silakan. Kalau orang tua bilang saya lebih mulia daripada anakku, ya memang Allah yang tetapkan. Seburuk-buruknya orang tua, sehebat-hebatnya anak, tetap orang tua lebih mulia di hadapan anak. Tetap orang tua lebih mulia di hadapan anak. Tidak bisa tergantikan kedudukan. Yang kedua, guru di hadapan muridnya. Kalau guru bilang saya lebih mulia daripada muridku, memang Allah yang tetapkan. Man allamaka harfan fahuwa maulak. Siapa yang pernah mengajar kamu satu huruf, maka dia adalah junjungan. Silakan kalau seorang guru bilang saya lebih mulia daripada murid, karena memang Allah yang tempatkan. Allah yang tempatkan. Makanya dalam kamus pesantren yang namanya ilmu berberkah, tidak ada istilah itu mantan guru. Sekali gurumu sampai dunia kiamat tetap guru. Jangan ketemu gurunya, mungkin sudah ketemu karena sudah berpendidikan tinggi, ketemu guru SD-nya, lalu kasih tahu temannya, itu sana yang mantan guruku, beda coba ya. Kenapa tidak bilang itu guru? Tidak ada istilah mantan guru. Itulah kamusnya anak pesantren, supaya kita mendapatkan ilmu yang berberkah. Kan ada 4: suratul ilmi, rohul ilmi, hakikatul ilmi, barakatul ilmi. 4 ini harus hadir pada diri seorang pelajar, penuntut ilmu. Terkadang seorang penuntut ilmu hanya mampu menghadirkan pada dirinya suratul ilmi, cuma gambarannya ini. Barakatul ilmi, rohul ilmi, hakikatul ilmi tidak mampu dihadirkan pada dirinya. Allah tidak kasih. Kenapa? Durhaka kepada guru. Durhaka kepada guru.
Sehingga yang mampu dihadirkan cuma itu. Makanya jangan heran santri sekalian, kalau kita baca sebuah nama, ada orang titelnya hampir satu alinea, tapi titel itu bukan menjadikan dia dekat kepada Allah, tapi malah tambah jauh dari Allah. Kenapa? Dia sombong dengan titel itu. Berarti ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Hikmahnya di sinilah kita dilatih oleh Allah. Sejak selesai salat, lapaskan kalimat zikir Allahu Akbar. Aku hanya Allah yang berhak membesarkan dan mengagungkan diri. Jadi kita sesama manusia hanya dua golongan itu. Masih banyak contoh-contoh zikir. Kemudian watamamul mi'an, dan menyempurnakan dengan jumlah 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalimat inilah yang menyempurnakan menjadi bilangan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selengkapnya yang biasa kita amalkan itu yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarika, tiada Tuhan selain Allah yang maha tunggal. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan atas segala sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Jadi inilah yang menyempurnakan dengan jumlah bilangan 100. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 99 disempurnakan dengan jumlah bilangan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.